pulpen, komik. Siapa nih yang hobinya coret-coret komik? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, ya seperti biasa, kali ini saya akan sharing sebuah cerita ya. Jadi saya tuh setiap beli komik tuh pasti saya coret-coret. Bukan coret-coret digambar-gambarin sih, tapi emang selalu saya tanggalin. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah beli komik cuma sekedar di unboxing, atau cuma buat pajangan, atau cuma buat dibaca sebentar langsung buang seperti itu? Terus ada lagi yang mungkin disayang banget komiknya sampai disampulin, dibersihin. Terus ada juga yang jadi pajangan di rak buku seperti ini. Dan gak terkecuali pasti ada juga nih teman-teman yang pasti coret-coret komiknya, walaupun hanya sebatas tanggal aja. Bener? Kalian yang mana? Oke, yang manapun, kali ini saya akan sharing cerita ya. Jadi kalau saya itu setiap beli komik, pasti selalu saya tulis tanggal pembelian, di mana membelinya, dan di mana tempatnya. Di mana membelinya itu nama tokonya ya, sama nama tempatnya. Terus kenapa bang? Jadi my comic is my diary. Jadi sebuah komik itu bagi saya itu bukan hanya tentang sebuah buku bacaan ya, bukan sebuah gambar bercerita enggak, tapi juga sebuah diary, sebuah kisah di mana di situ itu kita pernah mengalami hal apa gitu loh sobat. Bayangin kalau sobat itu beli komik nggak pernah sobat coret-coret. Ya kalau sobat cuma punya koleksi komik 1 sampai 10, sobat sih nggak, paling ya masih hafal tempatnya di mana. Tapi kalau sobat udah punya koleksi sebanyak ini, ada sekitar ratusan, itu pasti sobat udah lupa nih, belinya di mana. Terutama buat sobat-sobat semua yang dulu pernah ngerasain gimana rasanya beli ke toko buku, gak kayak sekarang ya. Sekarang kalau mau beli apa-apa online, kita tinggal di rumah, bahkan kita bisa borong sepuasnya. Kalau dulu itu setiap 1 bulan sekali pasti kita ini udah ngelis. Oh hari bulan ini mau beli apa, setiap lihat tanggal jadwal terbit komik. Rasanya itu sensasinya beda sobat. Kalau sobat ngerasain zaman dulu ketika beli komik itu susah ya. Ya bukannya susah sih, gampang sih, cuma kita harus ke toko buku dan harus pantau jadwalnya, dan setiap beli itu satu volume itu sensasinya beda banget. Nah, kalau saya itu pada awal mulanya emang dari awal tujuan saya itu ya beli buku ya buat kita. Jadi nggak pernah terpikirkan buat beli buku nanti dijual kembali, nggak. Kalau sobat mikirnya dari awal beli buku nanti buat dijual kembali, pastinya sobat komiknya pasti bakalan bersih. Iya nggak? Nah, kalau sobat bener-bener sayang nih sama komik atau sama buku sobat, pastinya sobat ngehargain banget kan. Setiap komik ini sangat berharga karena punya cerita tersendiri di saat itu. Nah, saya tuh ngoleksi komik dari tahun 2007. Tuh udah seri Naruto. Nah, ini ada seri-seri Naruto. Dan di seri Naruto ini banyak banget kenangan ya. Kalau dulu nggak saya coret-coret tanggal pembeliannya di mana, itu mungkin saya nggak akan tahu. Nah, saya ambil beberapa contoh lagi ya. Nah, ini ada koleksi komik Naruto. Ini yang contoh volume 16 ya. Di sini tuh pasti ada tulisannya nih, dibeli di toko apa, tanggal berapa, hari apa. Kalau momennya biasa seperti ini ya pasti cuma saya tulis seperti itu. Tulis nama tokonya, tanggal pembeliannya, sama lokasinya di mana. Tapi kalau pas ada momen-momen penting ketika saya beli itu jalan kaki. Saya itu pernah sobat beli komik sampai jalan kaki. Jalan kaki lumayan jauh lah, sekitar 3 km dulu. Kalau sekarang disuruh jalan 3 km, wow banget. Saking saya nggak taunya ya. Saya tuh nggak tahu kalau dulu di kota Salatiga itu kalau mau ke kotanya beli komiknya gimana, naik apa, naik angkot nomor berapa, saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya itu cuma jalan kaki, dan jalan kaki itu sebenarnya saya muter-muter gitu loh sobat. Saking nggak taunya. Nah, di komik Naruto ini
saya beli di beberapa tempat, ada yang Solo, ada yang Salatiga, ada yang Boyolali, ada yang Semarang, ada yang dari Gramedia. Dan di Gramedia salah satu komiknya tuh yang di Gramedia tuh saya tuh pernah sampai bonek truk, tahu nggak sobat? Saya tuh pernah bonek truk yang volume 43, kalau nggak salah masih ada nggak ya? Bisa nih. Nah ini nih volume 43 ini pertama kali saya beli komik di Gramedia, ini komik Naruto volume 43 ini sobat. Loh bang, bisa sampai saya ingat itu? Iya, saya bisa inget banget sobat. Ya karena itu tadi nih, ini pasti ada coret-coretannya seperti ini sobat. I don't care, mau komik gue coret-coretan nggak peduli, karena emang saya itu punya planning kedepannya itu punya koleksi sendiri, terus nanti bisa diteruskan ke anak-anak cucu gue gitu loh sobat. Pernah kepikiran sih nggak bang buat disewakan? Saya tuh nggak pernah kepikiran buat sewa-sewa komik, nggak. Jadi cuma buat koleksi, saya baca, taruh di rak buku. Saya tuh paling seneng banget kalau ada teman-teman saya mampir ke rumah baca komik. Dulu waktu saya SMP sama SMK, itu teman-teman saya tuh pasti sering ke kamar. Kita di kamar saya itu nanti ada 3-4 orang baca komik sendiri-sendiri. Ada yang baca komik Bleach, ada yang One Piece, ada yang Naruto, dan lain-lain sobat. Itu rasanya tuh kita udah seneng sobat. Saya tuh punya perasaan tuh udah seneng banget punya koleksi dan dibaca orang, dan apa yang kita senengin dari komik itu bisa dirasain teman-teman juga gitu loh sobat. Nah ini salah satunya ya, di komik volume 43 ini saya tulis seperti ini sobat. Dibeli di TB Gramedia Solo bersama Jalu Pite Teler dan Agung Budi Cahedan, Minggu 12 April 2009. Nah, jadi walaupun saya tuh nggak nulis di diary lengkapnya waktu saya berangkat bonek sampai naik bus kehabisan uang, itu nggak saya tulis lengkap di sini. Cuma saya kasih clue gini aja, itu saya udah inget, memorinya inget. Bayangin kalau suatu hari sobat nanti suatu hari udah tua ya, beratnya udah nggak berburu uang lagi, udah nggak ngejar uang, udah nggak mentingin hal-hal seperti itulah. Jadi tinggal nyantai, barunya tinggal beribadah, atau kadang duduk-duduk santai. Terus sobat buka komik, waktu buka komik halaman pertama sobat baca ini, sobat pasti bakalan teringat nih. Duh, pasti sedih juga ya, udah berapa tahun yang lalu waktu masih muda beli komik, sampai bonek, sampai ya banyak hal lah sobat. Jadi kalau yang ini tuh dulu bener-bener saya pertama kali di Gramedia, nggak tahu Gramedia itu toko apa. Jadi diberitahu teman saya namanya Agung Budi Raharjo, itu kita berangkatnya kita dari kota Boyolali, itu bener-bener itu sobat, bonek truk sobat. Dan itu pertama kalinya saya tuh nggak tahu bonek truk itu gimana caranya. Terus sampai hampir jatuh. Setelah itu turun di Solo, turunnya di depan Solo Square, turunnya di depan Solo Square. Sedangkan Gramedia itu dari Solo Square masih jauh sobat, karena Gramedia itu lokasinya di Jalan Slamet Riyadi yang hampir ujung gitu sobat, nggak sampai hampir ujung sih. Nah saya itu harus jalan kaki begitu jauhnya sama si Jalu. Ini teman saya ada yang namanya Jalu sobat. Nah ini adalah salah satu kisahnya. Nah ini baru komik Naruto ya, belum komik yang Bleach, belum komik yang One Piece. Dulu waktu di One Piece, beberapa seri One Piece tuh saya sampai jalan kaki, sampai pulang nggak dapat angkot, sampai naik motornya macet. Terus ada juga yang Bleach, itu waktu saya lulus SMK, itu saya daftar masuk kerja di PT Astra ya, Astra Honda Motor. Itu waktu pelatihan di sana 4 hari. Saya karena ya ibaratnya orang desa ya, nggak pernah ke kota, apalagi sekelas Jakarta. Tapi saya tuh punya temen yang dari desa juga, dia itu aslinya orang Jakarta. Kita naik Metro Mini cuma buat nyari komik Bleach volume 37 kalau nggak salah. Covernya itu Yumichika Ayasegawa. Nah, itu sampai pulangnya itu ada pengamen yang kayak malak gitu sobat. Saya itu kena 10.000, terus teman saya bajunya diambil semua sama pengamen itu. Waduh, kayak frustasi banget ya, punya uang seberapa, tahu-tahu uangnya diambil dia. Setelah itu duduk bareng sama pengamen ngobrol-ngobrol. Dari mana bro? Dari Solo bang. Terus dikembaliin semua barangnya, duitnya dikembaliin. Itu cerita yang menarik banget sobat. Jadi bener-bener komik, setiap satu komik zaman dulu itu punya cerita tersendiri ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sobat sekarang pasti mah
kalau mau koleksi komik ibaratnya, aku mau koleksi volume 1 sampai berapa, tinggal beli di Shopee, Tokopedia. Jadi momennya itu nggak sebanyak waktu saya beli komik dulu sobat. Satu komik pasti punya cerita tersendiri sobat. Nah kalau sobat sendiri gimana? Nah, saya saranin nih buat teman-teman semua yang emang mau jadi kolektor komik, yang ibaratnya sayang banget sama komik sobat, pastikan sobat itu kasih sampul komiknya ya. Jadi semua komik saya itu pasti ada sampulnya plastik seperti ini sobat, biar awet ya. Dan sampul ini biasanya saya ganti setiap beberapa tahun sekali. Nggak pasti sih, cuma kalau kelihatan udah kucel gitu pasti saya ganti sobat. Kemudian selalu setelah beli komik saat itu juga pasti langsung saya kasih tanggal pembelian, lokasinya di mana, dan saya kasih juga kalau online shop biasa kasih dari Shopee gitu aja, nama tokonya sama nama tanggalnya gitu sobat. Dari situ itu kita pasti udah inget kok. Ada juga waktu di mana kita dulu benar-benar gak punya uang, sampai uang habis, sampai kalau beli di online itu biasanya kilaf ya kan. Nah sobat, semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau sobat pengen ngikutin cara saya kasih nama-nama di komik sobat, itu pasti juga lebih asik buat kedepannya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di sharing cerita selanjutnya.